telah dilakukan oleh anak kami Robi Sinaga lewat meja hijau ini. Tuhan yang menyertai pemikirannya agar dia bisa fokus dan bisa semua mengingat apa yang diberikan oleh dosen yang menguji dalam menyempurnakan semua perjalanan skripsi yang dia lakukan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkati kami semua juga dan media yang kami gunakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi sebelum Robi untuk diuji oleh dosen penguji di sini yang sudah hadir, nah kami mau mendengar dulu sekitar 5 menit tentang bagaimana kamu menulis skripsimu ini dan menjelaskan intinya serta apalah yang sudah kamu capai. Ya, silakan Robi. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat semua. Saya akan menjelaskan mengenai nama poso anti narkoba. Yang melatar belakangi saya mengambil judul nama poso anti narkoba adalah adanya penyakit sosial, yaitu penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Seribu Dolok, yang merupakan daerah sentral bagi Simalungun Atas, sehingga penyebaran narkoba di kalangan pemuda sangat marak di daerah Seribu Dolok. Oleh karena itu saya melihat bahwa adanya kurang perhatian antara gereja dan orang tua mengenai isu-isu seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Maka dari itu saya mengangkat judul saya, yaitu nama poso anti narkoba. Yang menjadi permasalahan pokok di dalam skripsi saya, dalam penulisan saya adalah, yaitu yang pertama adalah kurangnya edukasi, di mana kami sebutkan kurangnya edukasi, bahwa ketika seorang anak itu mendapatkan pengajaran dari orang tuanya, masalah-masalah narkoba sangat jarang diterapkan, sangat jarang diedukasi anak-anak itu agar tidak salah mempergunakan narkoba. Maka dari itu banyak orang terjerumus dikarenakan ketidaktahuan. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang kedua adalah tidak adanya wadah yang diberikan gereja, sangat minim sekali, seperti pembinaan atau seperti seminar yang dilakukan gereja mengenai masalah-masalah narkoba yang ada di GKPS Immanuel. Maka dari itu saya melakukan penelitian saya mengenai masalah-masalah nama poso anti narkoba di GKPS Immanuel Seribu Dolok, dan saya menemukan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah sebenarnya ada kerinduan dari nama poso itu sendiri untuk bergerak. Walaupun memang tahun 2018 sudah ada gerakan, yaitu nama poso anti narkoba, tetapi itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada disokong oleh gereja itu sendiri. Istilahnya kurang dukungan dari gereja itu sendiri. Itu yang menjadi poin permasalahan yang pertama. Baru yang kedua, sangat sedikit sekali kerjasama antara gereja dan pemerintah setempat atau kepolisian setempat untuk menanggulangi. Padahal jika dilihat dari kasus yang terjadi di GKPS Immanuel Seribu Dolok khususnya, dalam tiap tahunnya ada kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sana. Maka dari itu ketika saya membagikan 31 angket, yaitu 10% dari jumlah pemuda yang ada di sana, saya menemukan hasil penelitian saya, analisa saya 3,4, yaitu sangat baik. Dari situ saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kerinduan dari pemuda itu, gereja itu memperhatikan mereka, gereja itu membina mereka, gereja itu mengedukasi mereka. Maka dari itu sangat diperlukan sebenarnya, yaitu gerakan nama poso anti narkoba. Maka dari semua cakupan itu, saya melihat kesimpulannya bahwa yang menjadi faktor utama atau faktor masuknya narkoba itu adalah, yang pertama adalah ketidakstabilannya kepribadian seorang pemuda itu. Dalam artian, mereka masih sangat labil mencari jawaban akan masalah-masalah mereka dan cenderung mencari jawaban yang instan, baik secara spiritual maupun pergumulan sosial. Maka dari itu adalah sangat sering pemuda ini menjadikan narkoba sebagai solusi utamanya. Oleh karena itu, setelah saya melakukan penelitian dan hasil penelitian saya dapat menyimpulkan bahwa ketika pendidikan dilakukan oleh orang tua, edukasi dilakukan orang tua akan bahaya narkoba, dan juga pembinaan dilakukan gereja, akan membuat kemenurunan penyalahgunaan narkoba. Bahkan bisa dikatakan
penyalahgunaan narkoba ruang lingkupnya segi KPS Immanuel saja dulu akan bisa dibasmi atau dihapuskan ketika ada yaitu pembinaan dan juga edukasi yang dilakukan gereja. Sehingga dari itu semua pemuda perlu wadah, pemuda perlu tempat yaitu gereja untuk mereka bisa mengekspresikannya. Makanya dalam kesimpulan dan saran saya juga saya sarankan, karena selama ini belum ada gerakan-gerakan itu, maka diperlukan sebenarnya konfirmasi antara gereja dengan pemuda, gereja dengan orang tua, dan gereja dengan pemerintah masyarakat untuk membasmi masalah narkoba itu sendiri. Dan secara alkitabiah juga sudah jelas sangat dilarang bahwa dalam Imamat 10 ayat 18 sampai 11 juga masalah si Harun dikatakan janganlah memang tidak ada dikatakan narkoba, tetapi anggur yang memabukkan. Dalam artian Allah juga melarang yang disebut dengan penyalahgunaan, atau karena ketika kita menggunakan narkoba pasti kita akan halusinasi, membuat kepribadian kita tidak baik. Dari itu semua saya mengusulkan satu gerakan yaitu Nama Oposisi Anti Narkoba. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Robi. Jadi kamu sudah mengungkapkan tadi penyebab narkoba di Nama Poso Saribudolok dan juga solusi yang kamu tawarkan ya. Nah, untuk melihat kembali skripsimu ini, kami mempersilahkan dari Pak Erik lah dulu. Urutannya Pak Ramli dulu, Bu. Oh gitu ya? Ya. Oh, iya. Erik, silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Moderator, Pendeta Dr. Rohmi Pasu Sinaga atas kesempatan untuk memberi masukan kepada Robi Sinaga. Selamat buat Robi Sinaga yang telah memasuki tahapan penulisan skripsi. Kiranya skripsi ini semakin sempurna dengan masukan dari beberapa dosen penguji. Dari saya akan memberikan masukan kepada Robi. Yang pertama, soal sistematika penulisan itu sudah bagus, artinya sudah memiliki kerangka sesuai dengan buku pedoman panduan penulisan skripsi STT Abisana Medan. Memiliki pendahuluan, memiliki bab 2, soal tinjauan kepustakaan, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, hasil, dan bab 5, kesimpulan dan saran. Soal tata penulisan ini banyak sekali harus diperbaiki. Yang pertama soal penulisan nama penulis. Sering dan banyak ditemukan nama penulis tidak disebut. Kalau misalnya dia dari ensiklopedi, dari kamus, pasti ada penulis. Penyunting, editor, itu ada. Sering mahasiswa tidak bisa menemukan siapa penyunting dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, dari ensiklopedia, dari buku Alkitab Penuntun. Ada itu, di situ penyunting. Padahal selalu dibuat itu sebagai referensi. Yang kedua soal kota. Sering kota juga tidak dimasukkan. Apakah lupa sehingga tidak dimasukkan. Yang ketiga soal nama penerbit. Nama penerbit itu harus konsisten. Kalau misalnya ditulis Andi huruf besar, maka penerbit lain harus huruf besar. BPK Gunung Mulia atau Canisius hurufnya huruf besar. Tapi kalau BPK Gunung Mulia itu huruf kecil, maka semua penerbitnya harus huruf kecil. Itu konsistensi namanya. Baru nama penerbit itu juga jangan buat PT Canisius, CV Sinarta, nggak usah. Yayasan Obor, Yayasan Mergasilima, nggak usah. Yayasan itu nggak perlu. Namanya aja langsung. Baru yang berikut, cara mengutip dari internet. Itu tidak pas. Harus jangan dibuat www langsung, tidak. Tapi klik dia, nanti akan ada nama penulis. Misalnya Robi Sinaga, koma, tanda petik, narkoba, tutup petik dalam www Sinar Harapan misalnya. Diakses pada tanggal sekian, pukul sekian. Itu cara mengutip dari internet. Jadi nama penulis, judul artikel, tanda petik, koma dalam. Cara mengutip wawancara, ini banyak sekali Robi tidak pas sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi cara mengutip wawancara ialah, contoh, wawancara dengan Situa Payaman Sipayung. Ya,
ini catatan kaki ya, wawancara dengan Situa Payaman Sipayung pada 16 Juli 2021 di GKPS Immanuel pukul 21. Titik. Beliau adalah mantan guru jemaat GKPS Immanuel periode 2016-2021. Titik. Nah itu cara mengutip. Itu sudah saya buat nanti ya, bagaimana caranya. Semua itu sudah saya tulis di apa ya, saya kirim nanti kepada Robi untuk diikuti. Baru cara membuat daftar pustaka, itu banyak sekali. Itu sudah cara saya coret-coret, nanti itu juga akan saya kirimkan kepada Robi. Baru cara membuat daftar pustaka dari wawancara, itu pun nanti sudah saya buat. Contohnya, silakan nanti diikuti. Baru huruf dalam catatan kaki harus sama dengan huruf dalam skripsi, jangan beda. Jadi di catatan kaki itu kau buat itu hurufnya kalibri, padahal skripsinya Times Roman 12. Jadi harus Times Roman sama. Baru paling banyak nanti di bab 3 itu soal GKPS, huruf GKPS. G-nya besar, KPS-nya kecil. Itu banyak sekali, hampir ratusan. Itu sudah saya tandai. Nanti tinggal ganti aja. Ya dicek lah itu ya. Oke, itu soal tata penulisan. Sekarang kita masuk pada isi. Yang pertama soal abstrak. Jadi tidak disebut dengan abstraksi, tapi abstrak. Karena abstraksi itu adalah sebuah penurunannya. Tapi abstrak ialah isi dari skripsi itu. Abstrak itu terdiri dari 3 bab, 3 alinea. Alinea pertama itu latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Paragraf kedua itu metodologi penulisan. Dan paragraf ketiga ialah hasil penelitian. Jadi dengan membaca abstrak, kami sudah tahu apa isi skripsimu. Tapi ketika kami ingin mendalami, baru baca ke dalam. Itu sudah saya buat ditulis di situ nanti. Spasi 1, sekitar 150 sampai 200 kata. Jadi singkat, padat dia, namanya pun abstrak. Itu intipati dari tulisan. Itu soal abstrak. Yang berikutnya soal metodologi. Kalau saya tanya sekarang, Robi, metodologi apa yang kau gunakan dalam penulisan skripsi ini? Aku Pak. Metodologi. Kualitatif Pak. Kualitatif. Iya Pak. Nah, di sini mahasiswa sering tidak bisa menggunakan mana kualitatif, mana kuantitatif. Kualitatif, alat untuk mengumpulkan data, itulah wawancara dan wawancara yang mendalam. Kualitatif. Dan kuantitatif, alatnya untuk mengumpulkan data ialah kuesioner dan angket. Tapi dalam skripsi ini dua-dua kau gunakan. Berarti metodologi penelitianmu ialah mixed method. Metodologi mixed method, menggunakan kualitatif dan menggunakan kuantitatif. Boleh-boleh saja menggunakan mixed method, tapi memang jarang sekali digunakan. Tapi ya kalau bagus digunakan dengan cara mixed method, silakan. Itu ya nanti dipertegas soal metodologinya, sehingga orang bisa melihat kau gunakan wawancara, kau gunakan angket, berarti mixed method. Nanti jelaskan apa itu mixed method. Buku-buku tentang mixed method banyak sekali. Bagaimana cara menggunakan mixed method. Itu soal isi. Baru yang berikutnya, judulmu adalah nama poso, ya, nama poso anti narkoba. Dari judul ini seharusnya yang tampil adalah nama poso itu yang akan melakukan gerakan anti narkoba. Tapi uraianmu dalam bab 3 dan bab 4 itu lebih cenderung pada usaha gereja. Kalau gereja yang ditonjolkan untuk anti narkoba, berarti judulnya sebenarnya bukan nama poso anti narkoba, tapi GKPS Immanuel anti narkoba. Atau GKPS-nya yang anti narkoba. Bagaimana GKPS, bagaimana gereja menanggulangi narkoba. Tapi semua uraianmu dalam skripsimu ini adalah usaha gereja, bukan usaha nama poso. Hanya sedikit saja, satu poin bab 3, satu poin itu di bab 4, kau buat usaha nama poso. Satu poin.
Nah kalau saya tanya sekarang, apa usaha nama Poso dalam rangka anti narkoba? Ya, baik Pak. Sebenarnya nama pos itu belum ada gerakannya Pak, makanya saya melihat dari gereja sendiri mendukung Pak. Karena selama ini nggak ada dukungan dari gereja. Saya jelaskan tadi Pak, tahun 2018 sudah ada dibuat gerakan nama pos anti narkoba. Tapi hanya sebatas kebersihan gereja Pak, nggak ada tindak lanjutannya. Makanya saya lebih melihatkan bahwa anjurannya gereja harus lebih memperhatikan kaum muda itu. Gereja juga harus memberikan wadah biar ada media pemuda itu, nama Poso itu untuk mengekspresikannya, untuk membantai narkoba itu sendiri, gitu maksudnya Pak. Nah kalau begitu, berarti kan judulmu ini tidak menjawab apa yang kau tulis di dalam itu. Nah kalau misalnya itu menjadi fakta di lapangan ya antara the solemn dan the sane, pertanyaan penelitiannya ialah mengapa gereja tidak memberikan akses kepada pemuda untuk anti narkoba? Dan itu harus kau jawab di skripsimu. Itu pertanyaan penelitiannya. Mengapa gereja? Nah, berarti kau jawablah. Gereja tidak membuka kepedulian, tidak membuka ruang, tidak memberi akses. Itu jawaban penelitiannya. Nah, ini menjadi persoalan yang saya lihat. Karena yang kau tampilkan itu semua ialah usaha gereja. Bahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh PGI secara global. Yang kau kutip itu sampai 10 poin itu kan usaha PGI. Bukan usaha GKPS loh. Nah jadi simpang siur. Mana yang harus kau teliti sebenarnya. Jawaban dari nama Poso ini. Nah itu soal isi. Nah kemudian kalau kita lihat lagi lebih dalam nanti. Saya masuk dulu ke bab 4 ya. Sebentar saya cari dulu bab 4. Nah, di sini. Ini kan dalam usaha bab 4 ini sudah banyak kau tulis, tapi ini masih bagian dari gereja. Nah, kalau saya share screen dulu ya sebentar ya. Waktu saya masih bisa Bu Rohni sedikit lagi ya. Silakan Pak Ramli. Nah ini kan masih kenyataan realisasi pembinaan dan pengajaran kepada pemuda akan bahaya narkoba yang ideal tidak dilakukan oleh gereja. Nah, ini menjadi pertanyaan penelitian yang paling banyak sebenarnya kau olah. Nah, sehingga skripsimu nama Poso anti narkoba itu terjawab. Lalu pertanyaan penelitiannya ialah mengapa gereja tidak melakukan atau mendukung nama Poso itu untuk anti narkoba. Kenapa hanya sebatas kebersihan gereja saja? Kebersihan gereja kan tidak menyentuh substansi anti narkoba. Nah, lalu ini beberapa implikasi yang harus diterapkan GKPS. Jadi GKPS Caribudu itu yang akhirnya kamu kritisi kan? Nah bukan gerakan nama Poso GKPS Caribudu itu dalam arti narkoba yang kamu kritisi. Nah itu yang saya lihat tadi tidak konsistensinya judul dengan si isi. Yang seharusnya di sini ialah gerakan nama Poso GKPS Caribudu mengatasi anti narkoba. Apa yang dilakukannya? Dan di sini hanya ini. Ini ada tadi 3 yang pembinaan. Ini pembinaan dan pendidikan dan pembinaan dipraktekkan sebagai wadah persekutuan pemuda gereja. Ini masih gereja. Oh di sini tadi ada ini. Ini nomor 4 ya. Pemuda harus dapat mengendalikan dirinya baik secara fisikis dan psikologi. Ini saja menjawab judul skripsimu itu. Nah itu yang saya maksud tadi. Bagaimana lah ya? Apa kalau misalnya nanti gereja yang akhirnya lebih dominan, berarti bisa membuat nanti judulnya GKPS Caribudu dan nama Poso GKPS Caribudu mengatasi anti narkoba. Supaya ini dirangkum semuanya. Itu makanya saya katakan ini apa yang dilakukan Poso GKPS Immanuel dalam rangka menanggulangi narkoba. Ini pertanyaannya kan? Karena tidak ada dalam skripsi ini.
ini mungkin nanti ya dipertimbangkanlah dalam rangka perbaikannya. Demikian dari saya, Bu Moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli sudah menambahi ya. Perlu ditambah soal gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan oleh pemuda di KPS Haribodolok ya, Robi ya. Kalau Ya, itu Bu. memang menjadi fokusmu. Nah, dalam anti narkoba. Nah, jadi bisa pemuda itu dengan melakukan pembinaan, bisa kerjasama dengan keamanan, ya membentuk, ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya lewat kreativitas bersama, ya kan banyak pengangguran di situ. Nah, Banyak, Bu. lewat kebun bersama misalnya. Nah, jadi buatlah supaya lebih melihat, oh ini loh yang bisa kita lakukan, semangat pemuda itu harus dibangun. Nah, itu yang mau ya. Baik, terima kasih Pak Ramli. Sama-sama. Sekarang Pak Ebe, silakan Pak. Ya, terima kasih. Robi, saya perlu satu sikap, Bu. Dari apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Ramli, karena itu berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Artinya nanti kalau kau setuju bahwa GKPS Immanuel anti narkoba judulnya dirubah atau kau tetap naposo, itu yang perlu saya tahu sikapmu dulu supaya saya lanjutkan pertanyaan saya. Ngerti kau pertanyaannya? Ngerti, Pak? Ya, di mana posisimu sekarang? Di nama Poso, Pak. Tetap naposo? Iya, Pak. Tetap judul ini? Iya, Pak. Oke, nanti kalau saya mahasiswa, maka saya berterima kasih kepada Pak Ramli ini, karena masa dia ada waktu untuk periksa kau satu persatu, sedangkan kau nggak ada waktu periksa satu persatu. Kau punya ini. Saya ingat itu yang dari untung ada Pak Ramli ini ya, dia berbaik hati membuat coret-coret, terus dikirim lagi sama kau. Di mana ada dosen baik begini? Makasih Pak Ramli. Kau bawa nanti ayam sama dia. Ini dulu ya, kita bicara dulu soal kenapa kau belum buat surat pernyataan dan kata pengantar dan ditandatangani? Udah, Pak. Ada. Di mana itu? Oh, kata pengantar, Pak. Jadi apa yang saya tanya tadi rupanya itulah. Oh iya, saya kira pengesahan, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak tanya pengesahan, yang saya tanya tadi surat pernyataan bahwa ini tidak ada similarity, kami istilah sekarang similarity atau duplikasi atau apa namanya plagiat. Ini belum pernah dibahas oleh siapa punya soal naposo dan narkoba. Belum, Pak. Setahu saya belum, Pak. Nah, kalau saya lihat nanti ada di katalog gimana? Kita batalkan. Enggak, Pak. Setahu saya belum. Soalnya nggak ada saya nengok skripsi, Pak. Skripsi kan disimpan semua, Pak. Bukan disimpan, ada apanya, ada katalog. Oh, kalau sama nggak apa-apa dibatalkan, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Kalau sama ya dibatalkan. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. kau yang berjanji nih. Jadi kata pengantar kau nggak tanda tangani, surat pernyataan tidak dibuat. Kau sudah berani melangkahi pembimbingmu dan bagian akademik yang harusnya memeriksa itu. Oke, yang berikut adalah kepustakaanmu. Bahasa Inggrisnya tidak ada rupanya bicara tentang narkoba ini bahasa Inggris. Sangat minim sekali, Pak. Ini kau cepat kali menjawab. Pikirkan dulu yang saya katakan. Oh. Saya kira kau nanti kalau jangan kau terlalu cepat menjawab. Pikirkan dulu apa yang ditanya, terus baru apa. Kalau banyak nanti saya dapat gimana?
Ya ini nggak bisa dijawab dengan ketawa saja, tetapi harus Iya, Pak. argumentasi akademis ini. Nah, kenapa kau lalai atau apakah kau abaikan atau apa? Saya perlu yang reasonable, yang beralasan, atau kau tidak lihat kata aturan harus ada 6 bahasa Inggris atau minimal 5 atau bagaimana? Tidak perhatikan itu? Perhatikan Pak, dan saya sudah berusaha Pak. Bahkan sampai saya pergi ke perpustakaan BNN yang di depan Unimed Pak. Memang nggak ada Pak. Apa yang kau lihat selalu slogan-slogan di jalan? Say no to drug Pak. Hah? Apa? Say no to drug. Apa yang kau baca itu? Bahasa apa itu? Kata bahasa Inggris Pak. Bukan bahasa Simalungun. Ya Pak. Orang Jawa bilang sanyoto itu. Senotrak sanyoto. Jadi saya pikir banyak sekali itu drug. Ya, drug itu apa? Salah satu narkoba. You have to search the English book and journals. Many journals. If you open the Mr. Google dan lain-lain. Mungkin kalian malas itu lihat bahasa Inggris itu, mainkan saja, yang penting selesai. Apalagi gayamu seperti begini nanti jadi personal GBKBS, ditanya, wah kau tulis soal narkoba tapi tidak ada bahasa Inggris ya skripsi. Untuk kaunya ini, kau selesai nanti kau tambahkan bahasa Inggrisnya. Iya Pak. Oke. Nah, adakah kau tanya komisi apa yang di GKPS yang menangani narkoba ini? Kalau kami di GBKB ada komisi HIV AIDS, narkoba and drugs, NAFSA itu istilahnya sekarang. Baik Pak. Nggak ada Pak di GKPS Pak. Betul itu. Siapa ini sini? Roni? Betul nggak ada di GKPS itu? Jadi bahan masukan juga itu Pak, belum. Belum ya. Belum ada Pak. Berarti pembimbing dengan mahasiswa sependapat ini. Selalu nanti kita tanya Pak Ulrich ya. Badan hukum ada. Ini kenapa ya? Dianggap ke pemuda mungkin, persekutuan, lebih banyak ke persekutuan diakonnya. Ya, jadi tadi mungkin begini, itu tadi saya tanya kau follower atau trendsetter tadi di awal itu. Ini nampaknya kau follower ini hanya informatif. Siapa yang nggak tahu di Seribu Dolok itu sebagai wilayah Siantar atas, Simalungun atas, persimpangan, ya. Jangan-jangan dari Aceh pun ada lintas mobil-mobil dairy apa itu. Itu apa namanya yang saya maksudkan tadi, ya tergantung ya. Kalau saya tadi usulkan gabung aja ini subjek Munaposo, tetapi ada implikasinya untuk pembentukan komisi HIV/AIDS di KPS. Itu ya saya selalu bilang mahasiswa. What's implication of your writing? It's fine if you find it, if you catch it. Ya. Jangan kita follower, saya bilang begitu tadi, itu maksudnya. Ya. Ya Pak. Nah, jadi nanti entah di mana itu saran ke GKPS atau apa, artinya implikasi tulisan writing ini harus ada untuk kepentingan GKPS secara menyeluruh. Sehingga saya combine tadi judul ini dengan judul yang dikatakan oleh Pak Ramli, ya, GKPS anti narkoba. Understand? Yes, I understand, sir. Oke, ada kau gabung tadi kualitatif dan kuantitatif menurut analisa Pak RH tadi. Nah, kira-kira
tadi kau bilang influencer, ya. Dan influencer, bukan influencer, kalau saya ini deskriptif lah ya, yang terlibat aktor dalam sebuah kasus narkoba itu tadi kau sebut pemuda, orang tua, pemerintah, dalam hal ini aparat dan masyarakat lingkungan. Itu aktor kalau kita bahasa pastoral kan, di dalam lingkaran narkoba ini. Kira-kira menurut analisamu yang paling besar pengaruhnya apa? Tadi nampaknya tulisan ini pemuda itu. Ya. Apakah kau yakin pemuda yang menjadi sumber masalah di sini? Atau ada kaitannya dengan aparat yang dan juga lingkungan masyarakat yang kurang beruntung di mana mereka tinggal? Saya butuh komentarmu dulu tentang ini. Ya, terima kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya yang paling besar pengaruhnya adalah yang pertama adalah mengenai lingkungan, di mana perputaran orang di Seribu Dolo itu sendiri sangat, istilahnya pajaknya aja tiap hari Pak. Hal-hal yang seperti itu yang dimanfaatkan pengedar narkoba untuk mengedarkan narkobanya, di apa juga didukung juga kurangnya pendidikan sama pemuda itu, sehingga sifat labilnya pemuda itu yang membuat mereka gampang kali terjerumus Pak. Digoda sedikit aja mereka sudah mau menggunakannya, digoda sedikit aja. Lingkungan berpengaruh, pemudanya juga berpengaruh, dan gereja juga kurang memperhatikan itu yang menjadi masalahnya Pak. Tiga yang poin itu menjadi faktor utamanya Pak. Oh, berarti ada tambah satu gereja ya? Iya Pak. Baik. Nanti kita saling mengisi. Saya belum jelas konkretnya bagaimana pemuda itu bisa mudah dipengaruhi. Bagaimana contohnya itu? Contohnya gini Pak, seperti yang dikatakan Bu Roni tadi Pak, memang betul bahwa di Seribu Dolo itu sangat banyak pemuda yang pengangguran, putus sekolah juga banyak Pak. Itu yang menjadi faktornya yang pertama. Maka dari itu, bahkan tidak usah jauh-jauh Pak, di penelitian saya juga sudah saya cantumkan, anak dari Porhanger kami Pak, pengantar jemaat kami juga salah satu pengkonsumsi narkoba dan sudah keluar masuk rehabilitasi beberapa kali dia Pak. Sekarang memang di kampung dia, tapi hal-hal yang kan saya wawancari juga, karena kebetulan Marga Sinaga juga Porhangernya Pak, dan abang itu juga Marga Sinaga kan. Ya, memang kebilan dia itu yang membuat, dan akses untuk mendapatkan itu terbilang gampang di Seribu Dolo Pak. Oke, pengangguran dan apa tadi kau bilang? Putus sekolah Pak. Putus sekolah. Ada di datamu itu berapa persen? Jumlahnya nggak ada Pak. Nah, kenapa kau berani membuat sebuah kesimpulan bahwa itu yang membuat, tanpa suatu survei, paling tidak hasil wawancara lah dari majelis jemaat? Kalau ada wawancara ada Pak. Nah, apa katanya? Siapa yang kau Kan wawancara? Porhanger aja Pak. Nah, apa katanya? Pimpinan jemaat itu. Dia langsung menceritakan Pak bagaimana tentang anaknya itu Pak. Karena anaknya paling besar pengkonsumsi narkoba Pak. Oke, sekarang saya tanya sama kau. Ini pertanyaan kritis lebih lanjut dari gitu. Anak Porhanger saja sudah begitu. Bagaimana gereja membuat pembinaan? Saya butuh analisa. Ya, terlepas dari itu Pak, ya memang gereja harus memperhatikan itu Pak. Di mana kan seperti yang dikatakan bahwa gereja pemuda itu adalah the next generation of church, generasi selanjutnya dari gereja. Ketika pemuda itu pun tidak diperhatikan, bagaimana gereja itu bisa berkembang? Sangat saya ingat. Bukan itu. Itu masih belum lagi saya tanya tentang peran. Saya masih tanya tentang itu. Ialah bahwa anaknya Porhanger itu sudah terlibat. Ya kan, saya butuh kalimatmu untuk menyatakan apakah ini baik dan kenapa, apakah sama dengan orang suku Benyamin yang menutup-nutupi kesalahan
Itu berat juga itu sebagai Forhanger tanggung jawabnya itu. Jangan-jangan Injil tidak bisa diberitakan. Forhanger tidak bisa bicara tentang narkoba karena dia sendiri kena. Oh, Apa kira-kira di otakmu ini untuk menjelaskan masalah ini? Itu saya butuh. oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang paling pertama adalah kerjasama antara pimpinan jemaat, terlepas walaupun anaknya udah terkena narkoba, tidak ada alasannya untuk tidak melakukan gerakan Pak. Jadi yang paling perlu adalah di mana gereja itu harus bekerja sama dengan pemuda. Gereja itu harus memberikan wadah kepada pemuda agar pemuda itu bisa berekspresi. Karena saya lihat dari hasil wawancara saya dan penelitian saya, ada kerinduan dari pemuda itu untuk memberantas narkoba itu sendiri. Walaupun memang dihitung dari jumlahnya, paling ada 30 orang dari 300 orang yang ingin memberikan dirinya, Pak. Oke, itu tadi anak Forhanger itu pengangguran atau putus sekolah? Waktu sekolah, Pak. Waktu sekolah dia kena narkoba, Pak. Jadi pengangguran sampai sekarang, Pak. Karena udah mulai lari kejiwaan juga, Pak. Oke, yang kedua tentang orang tua. Apa kira-kira pengaruhnya dengan Naposo ini? Orang tua, Naposo itu. oh, Ya, terima tadi kasih, kan Pak. saya coba urut ini sistematis. Yep. Kita analisa dari pemudanya itu sendiri, kemudian orang tuanya, kemudian pemerintah, masyarakat, aparat negara, jangan-jangan ada. Dan yang ketiga, yang keempat adalah peran gereja. Yang keempat ini saya butuh kau punya penjelasan akademis. Mengerti kau pertanyaan saya ini? Ngerti, Pak. Nah, jelas terang kalau udah. Tadi kasus pemuda itu sudah. Kau bikin case-nya adalah anak Forhanger, putus sekolah. Kan selesai. Yang penting kau mampu mengutarakan soal saja dulu. Nah, sekarang orang tua apa di situ? Apa kesalahannya? Apa harapannya? Oh, baik Pak, saya akan menjelaskan di mana selama ini yang terjadi di Seribu Dolok beberapa wawancara dengan orang tua. Orang tua itu memang nggak pernah mengajarkan tentang bahaya narkoba itu kepada anaknya, Pak. Lebih masalah, ya udah kalau anak-anak pergi sekolah minggu, pergi gereja, hanya sebatas itu, persekutuan, Pak. Kalau masalah-masalah penyakit-penyakit sosial seperti narkoba ini kurang diterapkan dalam pendidikan dari orang tua. Oke, pertanyaan saya dalam konteks ini, adakah kau wawancara dengan orang tua sehingga berani kau menyimpulkan seperti itu? Itu hanya asumsi. Wawancara dengan orang tua, Pak. Nah, jadi kau tidak tahu, kasih tahu di sini apa alasan orang tua untuk tidak bisa kontrol anaknya, kenapa? Oh, iya. Pasti tidak ada orang tua mau anaknya biarkan saja pergi sekolah minggu. Tak mungkin begitu saja itu. Pasti ada sudah informasi dari masyarakat bahwa narkoba itu bahaya. Sudah pasti saya, walaupun saya tidak orang Sibalogo, sudah pasti saya rasakan orang tua pasti sudah menasihati jangan dekati itu narkoba kepada anak-anaknya. Sudah pasti. Ya, ini kau katakan dia lepas saja, tidak mungkin ada orang-orang tua seperti itu. Kira-kira hasil wawancaramu bagaimana, pertanyaanmu? Kau katakan terhadap orang. Oh, baik ya Pak. Saya akan pertanyaan saya kepada orang tua yang pertama adalah di sini saya mengatakan bahwa apakah memang orang tua yang pertama dasarnya apakah memang orang tua itu merasa bahwa pendidikan pertama itu berasal dari keluarga? Itu yang pertama, Pak. Baru pertanyaan saya kedua, apakah orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan perkembangan anak? Baru pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah orang tua selama ini sudah mengedukasi anak akan bahaya dari narkoba? Itu, Pak. Jawabannya yang terakhir. Jawaban orang itu, Pak, lebih ke arah, karena di wawancara, Pak, lebih ke arah apa, Pak? Persekutuan doang yang diwawancara, Pak. Masalah-masalah gerejawi gitu, Pak. Lebih mengarah ke sana pendidikan orang tuanya, Pak. Nggak ada sama sekali spesial movement untuk membina anak ini terhindar dari narkoba sebagai jawabannya. Jawaban orang itu nggak ada mengenai itu, Pak. Nggak ada jawaban itu ya. Kenapa nggak sampai ke situ pertanyaannya? Apa kira-kira pertanyaan berikut kan katakan ya saya bodoh-bodoh ini soal angket ya.
mungkin pertanyaan berikut ialah apakah Anda sayang sama anak kalau narkoba, dan apa yang harusnya ibu bapak lakukan? Kan itu pertanyaan berikut, sehingga ada jawabannya. Kami mau supaya begini-begini, atau gereja begini, atau ya mungkin dia bongkar di situ. Jangan-jangan polisi masuk bikin pro. Itu jangan, itu yang perlu kau kejar yang begitu-begitu. Jangan cuma saya bilang tadi kau hanya follower. Pertanyaan standar itu umum tadi itu kau punya pertanyaan, tidak ada spesifik terhadap case yang kita bahas. Oke lah, berikutnya apa yang pemerintah lakukan di sana dan termasuk aparatur negara, polisi. Ya, terima kasih Pak. Yang dilakukan pemerintah, sebentar ya Pak. Ada wawancaramu itu enggak? Ada Pak. Oke. Poin saya yang bab 3 Pak, halaman 57, yaitu saya tanyakan juga pada pihak kepolisian. Di sini dikatakan bahwa menurut catatan kepolisian bahwa sudah ada 1.000 dolar yang tertangkap karena masalah narkoba. Sebagian besar tertangkap adalah kaum muda dan beberapa di antaranya merupakan jemaat dari GKP Immanuel. Alinea berapa itu? 57? 3.4 Pak. 3.4 ya, masalah narkoba di Seribolok. Iya Pak. Menurut kepolisian. Iya Pak. Nah, apa di situ substansinya? Cuman intinya hanya mereka menjelaskan bahwa setiap tahunnya itu memang ada ditemukan masalah narkoba di Seribu Dolar itu Pak, khususnya di kalangan pemuda gitu Pak. Kau percaya begitu saja begitu ya? Itu yang dikasih ke orang itu Pak, waktu apa Pak? Terus apa analisamu? Kau nggak lihat itu, cek and recheck dengan informasi lain? Jangan-jangan ada apa? Udah search ke Google aku kan Pak. Kulihat juga. Bukan ke Google. Oh. Konteks dari bodolog itu. Kau kan hanya dengar satu informasi dari polisi. Iya, Pak. Ya pasti yang dia ceritakan baik-baik. Satu penelitian yang in-depth adalah kau harus cari lagi informan lain. Bagaimana kira-kira peran aparat dengan ini. Itu memperlengkapi. Ya kalau di Tanah Karo ini itu ngeri juga. Ada backing itu. Pada bandar dan apa. Di sana tidak ada. Ada Pak. Nah, kenapa setelah saya bilang baru kau bilang ada? Itu yang saya harapkan dari jawabanmu. Oh iya Pak. Apa? Di mana itu? Bagaimana itu ceritanya? Kau dengar informasi tentang aparatus negara itu? Ya, masalah-masalah itu Pak, bisa saya temukan karena saya pelayanan di LP juga Pak. Dan saya pernah jumpa sama, karena saya khotbah di LP, dan setelah khotbah dia jumpai saya Pak. Halo Bang, saya orang Seribu Dolok katanya dijumpai Pak. Baru saya tanya, kenapa masalah narkoba? Baru saya tanya, ketuanya kan orang Seribu Dolok itu Pak, dia orang Janji Maria. Tapi ketuanya orang Seribu Dolok. Orang Seribu Dolok itu udah keluar Pak, yang pengedarnya. Tetapi dia yang kroco-kroconya masih tinggal di penjara tetap Pak. Istilahnya yang udah bandar dia selalu di backup sama pihak-pihak aparat gitu Pak. Ada yang sebagai deckingnya gitu Pak. Nah itu yang perlu tuntas kau tahu, paling tidak tahu, sehingga itu menjadi analisa objektif untuk melihat interrelasi antara pemuda, orang tua itu dan gereja juga. Jangan-jangan itu akar masalah. Sehingga kau bina dengan 1000 buku pun pemudamu dan orang tua dengan binaan-binaan spiritualitasmu, PA dan apapun tidak ada gunanya kalau ada sumber yang tak tersentuh oleh objek penelitianmu ini. Paham kau maksud saya ini? Paham Pak. Nah oleh karena itu supaya kau tidak terjebak, boleh dengan wawancara. Itu tadi kenapa kau nggak jadikan wawancara itu yang di penjara tadi itu juga bisa jadi informan yang bagus itu. Tapi jangan kau sebut namanya. Oh iya. Nah yang begini yang kita harapkan mahasiswa itu
melakukan analisa yang in-depth itu, yang menyeluruh, yang mendalam, ya. Jangan cuma permukaan saja. Kalau hanya pemuda, orang tua saja, yang kau analisa tidak kena dengan sasaran. Nah baiklah, ternyata ada ya, pemerintah sudah dan dan aparatnya itu hanya memberikan masukan-masukan pembinaan, tetapi kenyataan lapangan ternyata dari data yang diperoleh ada juga yang membackup bandar. Kenapa? Ya dia dapat bagian juga kan. Nah kalau dapat bagian terus gimana? Nah ini persoalan susah diberantas kan. Oke, yang terakhir, dengan demikian apa yang kau harapkan? Kan tadi negatif semua kau katakan peran gereja. Ya Pak. Kan negatif jadi semua. Tidak ada sama sekali. Nah, apa yang positif lah di otakmu sekarang yang kau sarankan untuk gereja? Oh iya. Saran saya kepada gereja udah saya tuliskan juga di bagian saran, di bagian skripsi saya. Halaman berapa? Halaman 95 Pak. 95. Apa katamu? Yang pertama itu adalah gereja GKPS Immanuel harus bekerja sama dengan BNN Pak. Adanya kau bikin kepanjangannya BNN di depan? Udah ada Pak di awal Pak. Apa itu? Badan Narkotika Nasional Pak. Terus? Baru maaf ya Pak. Saya lanjut Pak. Baru yang kedua, pentingnya gereja membentuk tim penggembalaan bekerja sama dengan pihak rumah sakit daerah untuk orang-orang yang sudah terjerumus maksudnya Pak. Ya, terus. Baru yang ketiga, gereja hendaknya memberikan kesempatan kepada kaum pemuda untuk mengembangkan setiap talenta atau potensi Pak. Itu ke siapa itu? Ke gereja itu Pak. Kaum permata maksudnya apa ini? Hendaknya Kaum pemuda maksudnya Pak. permata GBKP bukan? Enggak lah Pak. Gereja hendaknya memberikan kesempatan kepada kaum permata. Dari mana kau dapat kata permata ini? Intan dan permata. Pemuda maksudnya itu Pak. Kenapa enggak apa tadi? Nama poso Pak. Ya. Oke, lanjut. Memiliki pentingnya gereja dan perangkat desa melakukan aksi bersama Pak. Seperti memberikan penyuluhan gitu Pak. Oke, sudah cukup situ? Saya rasa itu dulu terlaksana sudah sangat bagus Pak. Kau belum juga tahu apa perasaan saya ini ya. Apa tadi tujuan saya bilang, apa implikasi daripada skripsi ini untuk GKPS? Apa usulmu konkret? Ini kan umum-umum ini 1, 2, 3, 4 ini. Oh, ya kayak yang Bapak bilang. Kayak Bapak bilang tadi Pak harus ada badan dia Pak. Apa yang aku bilang rupanya? Kenapa tadi mengusulkan ada komisi HIV dan penanggulangan narkoba Pak? Kau bikinlah di situ, di mana aku bikin? Iya Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Oke Ibu moderator Ibu Roni. Ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Ebe sudah memperdalam penulisan skripsi dengan masukan-masukannya bagi Robi ya. Kamu tambahkanlah itu ya Robi ya. Tadi dari pihak khususnya pihak keamanan ya, aparat pemerintah dan keamanan ini sangat mengambil andil. Siapa yang bisa berani ya untuk menghubungi seperti ini. Nah, dimana tadi kalau ada tadi mungkin dari gereja sendiri ya ada sungkan karena mereka punya kuasa. Tapi kalau ada komisi dari sinode itu lebih memiliki power seperti yang diusulkan oleh Pak Ebe tadi. Itu masukan yang bagus sekali ya. Nah ini yang kita harapkan lewat skripsi kamu ini, kamu membuat sumbangan real. Nah badan usulanmu ada komisi penanggulangan narkoba gitu ya. Nah
nafca. Jadi ini penting. Nah, HIP, mungkin HIP pernah saya ingat itu ya. Tapi nafca ini ya jadi bagaimana itu termasuk lembaga-lembaga hukum berada di sana supaya mereka juga bergerak. Karena kalau gereja ya apalagi orang tua atau pemuda begitu ya kurang yang memiliki power untuk ya bandar-bandar yang kamu bilang tadi yang di backup itu ya yang dilindungi ya itu. Nah soal tadi yang dikatakan Pak Ebe, buatlah surat pernyataanmu bahwa hasil karyamu ini tidak plagiat. Itu penting kamu buat dalam apa namanya materai ya, sesuai dengan ketentuannya. Lalu kamu buatlah tambah bahasa Inggris. Mungkin ini perlu kali kita buat peraturan kali ya Pak RH ya. Bagian SPMI bahwa kalau di STT Jakarta ada sekian persen harus berbahasa Inggris untuk S1, S2 sekian, S3 sekian. Nah, jadi ini menunjukkan kualitas skripsimu itu adalah kualitas yang diakui secara internasional ya karena ada standar bahasa Inggris yang memiliki presentasi sekian. Karena ini kan narkoba ini pasti ini masalah internasional ya, tidak hanya masalah lokal. Jadi tambahkanlah itu yang dibuat oleh Pak Ebe tadi ya, masukan-masukan soal bahasa Inggris kamu cari, kalau boleh jurnal-jurnal ya. Nah, tadi perbaikan dari Pak RH ya bersyukurlah kamu banyak sekali koreksi dari Pak RH tentang penulisan. Kalau saya nggak sanggup mata saya. ya baik. Saya kira sudah sampai di sini. Ada yang mau kamu katakan, Robi? Ini kemarin ada. Saya mau mengatakan terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Roni Pasu yang telah membimbing dari bab 1 sampai akhir penulisan, dan terima kasih juga kepada Pak Ramli yang sudah mempersiapkan bahkan sebelum ujian meja hijau. Saya juga mengikuti Zoom Bapak, terima kasih juga Pak. Dan saya juga resume juga melihat di YouTube Bapak. Dan kepada Pak Erik, terima kasih atas masukannya Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi, dan khususnya dalam buku-buku bahasa Inggris saya akan lebih research lagi mengenai buku-buku bahasa Inggris sehingga memperkuat sumber saya. Dan saya juga berterima kasih kepada nutulen saya sudah setia menulis segala yang telah terjadi dalam sidang meja hijau ini. Terima kasih. Ya, baik. Ditutuplah, silakan Pak Ramli lah yang nutup, Pak. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak proses ujian skripsi untuk nama Robi Sinaga berjalan baik dan lancar. Kiranya apa yang telah kami langsungkan pada hari ini, masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing akan semakin menyempurnakan karya ilmiah Robi Sinaga. Berkati dia dalam penyelesaian penyempurnaan skripsi ini, beserta dari notulen Gideon Jai, sehingga semua proses perbaikan akan dikerjakan sesuai dengan aturan karya ilmiah yang ditetapkan oleh kampus STT Abdus Salam Medan. Berkati pembimbing, berkati penguji, berkati Robi, dan berkati orang tuanya juga. Terima kasih Bapak, inilah syukur permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya baik, mungkin kita foto ya. Silakan Robi, dipoto Robi untuk bertinggal samamu. Keluar itu suaramu tidak keluar. Maaf Pak. Sekali lagi Pak. Oke. Agak ke atas Jai. Oke. Ya, Coba. sudah. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih.